Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Rakyat Amerika memperingati Hari Kemerdekaan 4 Juli yang juga menandai tenggat waktu dari Presiden Joe Biden untuk memvaksinasi 70% warga dewasa Amerika dengan sedikitnya 1 dosis vaksin, yakni target yang ternyata tidak bisa terpenuhi. Namun Presiden Biden yang mengunjungi beberapa wilayah Amerika menjelang 4 Juli tetap bersikap optimistis dan ia mengatakan perekonomian semakin membaik dan COVID-19 semakin menjauh. Menurut proyeksi ABC News, baru sekitar 67% warga dewasa Amerika yang mendapat setidaknya 1 dosis vaksin hingga 4 Juli ini, yakni masih kurang 7,4 juta suntikan dari target Presiden Biden. Ini terjadi di tengah menyebarnya varian Delta yang lebih mudah menular dan adanya keprihatinan bahwa sekitar 14,8 juta warga Amerika tidak melakukan suntikan vaksin yang kedua. Pakar kesehatan memperingatkan hanya mereka yang sudah mendapat vaksinasi lengkap yang bisa cukup terlindungi terhadap virus corona dan juga varian Delta. Varian ini kini terdeteksi di 50 negara bagian dan diperkirakan menjadi faktor penyebab naiknya kasus COVID di seluruh Amerika yang tercatat meningkat hampir 10% selama sepekan terakhir. Meski warga Amerika bisa merayakan lagi Hari Kemerdekaan 4 Juli dengan pesta kembang api, tapi kemeriahan ini juga ditandai kekhawatiran akan mengganasnya kembali COVID karena masih tingginya resistensi dari sebagian warga yang belum mau divaksin. Warga Amerika bersemangat menyambut Hari Kemerdekaan AS yang tahun ini mulai terasa normal. The major change is that we have vaccines, of course, but also we have a sense of how to treat patients with COVID-19. We understand the therapies that we should be using, the ones that don't have the greatest evidence against them. Namun target Presiden AS Joe Biden untuk memvaksinasi 70% warga AS sebelum 4 Juli gagal tercapai. Don't think about yourself, think about your family. Think about those around you. That's what we should be thinking about today. The 4th of July to this year is different than the 4th of July last year, and it's going to be better next year. Selain tidak mencapai target, tingkat vaksinasi di Amerika juga tidak merata. Approximately 1,000 counties in the United States have vaccination coverage of less than 30%. These communities, primarily in the Southeast and Midwest, are our most vulnerable. CDC mencatat dalam 7 hari terakhir, kasus positif di Amerika naik 14,8%, namun tingkat kematian dan perawatan di rumah sakit menurun. If you look at who's being hospitalized today, who are the people getting so sick that with COVID that they need to come into the hospital, 90+% of them are unvaccinated or partially vaccinated. Menghadapi varian Delta, Kamis lalu, Gedung Putih membentuk tim khusus yang berfokus untuk meningkatkan angka vaksinasi di daerah yang resisten. Demikian laporan VOA. Beralih ke melonjaknya jumlah warga Amerika yang bepergian pada liburan 4 Juli ini. Bahkan angkanya melampaui sebelum pandemi pada 2019. Hampir 2,2 juta orang tercatat melewati berbagai bandara Amerika Jumat lalu, sementara puluhan juta lainnya berlibur dengan mobil di tengah tingginya harga bensin. Bandara di penjuru Amerika Serikat mulai sibuk dengan warga yang ingin bepergian lagi setelah setahun lebih berdiam di rumah selama pandemi. There's an amazing amount of pent-up demand for people to connect with each other and reunite. Leisure demand is more than 100% of what it was in 2019. Lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi di tengah berbagai keterbatasan maskapai penerbangan yang belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. The recovery of air travel has happened so fast. The airlines are scrambling to get as many flights in the air without the labor force often to back that up. You throw in some storms and those backup crews aren't there. Secara keseluruhan, Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan jumlah warga yang bepergian mencapai 47 juta orang lebih. Sekitar 91% diantaranya menempuh jalur darat. What's interesting compared to 2019 is that the travel volume by car is actually up. The 43 million of Americans that are going to be traveling by car for the holiday, that's 5% more than we saw in 2019. Ini lonjakan tajam dibandingkan libur HUT kemerdekaan AS tahun lalu dan bahkan beberapa tahun sebelumnya. That's a record number of folks that will be taking a road trip since AAA has begun tracking these numbers in 2000. There's been a lot of pent-up demand for travel. And certainly, with more and more vaccinations, more people are ready to get out. Karena 4 Juli tahun ini jatuh pada hari Minggu, libur nasional HUT kemerdekaan AS dirayakan pada Senin sesudahnya. Demikian laporan tim VOA.
Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Francis Carroll yang karir musiknya melesat di Amerika dalam waktu singkat. Francis bisa merilis 2 single berkat akun media sosialnya yang mendapat jumlah follower sangat besar, termasuk dari beberapa musisi terkenal Amerika. Media sosial memang ampuh melahirkan banyak talenta baru. Tahun lalu, Francis Carroll adalah seorang mahasiswa di LA College of Music, California. Tapi setelah akun TikTok-nya memperoleh 1,8 juta follower dan akun Instagram-nya mendapat perhatian musisi terkenal seperti Meghan Trainor dan Andy Grammer, nama Francis pun mulai dilirik pelaku industri musik Amerika. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Francis telah merilis 2 single, Fall dan You Are Too Close. We thought that the talent he had and the vision he had for his career, could add up to something that could really connect with a wide audience. Francis yang sudah menyukai musik sejak usia 10 tahun membuat keputusan besar ketika memilih keluar dari SMA kelas 11 untuk fokus di dunia musik. Paling takutnya sih yang kayak am I good enough? Dan juga karena aku grew up di komunitas yang nggak percaya musik bisa jadi karir, tapi kayak untuk aku sih luckily parents aku supportive, juga ngebantu banget untuk kayak if you believe in it, believe in it. Maureen Chandra, ibu Francis, menyarankannya belajar mengenai industri musik agar dapat tetap hidup dari pilihannya. Itu nggak boleh nanggung. Kamu harus bisa menjadi opsi, menjadi penyanyi, menjadi komposer, menjadi produser, menjadi apapun yang memang bergerak di industri musik supaya kamu tidak hanya sebentar. Untuk aku sih yang paling penting harus tertib sih. Mindsetnya itu yang kayak I want to do this as a career. Apalagi dengan kompetisi yang diciptakan media sosial yang terus melahirkan musisi-musisi baru. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.